Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sekawan 04. Kali ini kita sedang masih di kandangnya dari tim partner. Kali ini kita sudah bersama sang ownernya, yaitu Pak Budiarto Partner, teman-teman. Gimana nih kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan di sini juga ada sang jokinya dari Pak Budi, yaitu Mas Arif. Gimana kabarnya, Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, kabar baiknya teman-teman, alhamdulillah kali ini dari tim partner mau berbagi pengalaman nih, cara melatih piyik dari nol ya Pak ya? Ya. Dari nol dan sampai bisa menjadi player. Dan mungkin untuk pelatihan merpati sendiri nih Pak, untuk dasarnya itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Pada dasarnya gini ya. Pada dasarnya kalau merpati kolong, kita itu yang pertama itu kalau mau melatih piyik itu pertama terah, Mas. Pertama terah ya? Ya. Terah kolong yang mudah dilatih dan kita tahu induknya itu emang burung kolong. Itu satu. Kemudian tahap-tahapannya yang pertama itu kita beberapa tahapan untuk menjadikan merpati kolong itu jadi player. Mungkin kalau yang pertama itu dasar pertama itu ketepatan betina. Jadi burung gimana caranya tepat betina, karena untuk mencapai juara itu burung harus lurus betina. Satu itu. Kemudian yang kedua itu kita ngelatih sprint, terbang. Terbang. Dan yang ketiga itu tahap ketiga yang agak sulit itu masuk ke kolong. Nah itu mungkin itu Mas Angga. Oke, dan mungkin untuk yang kembali lagi ke awal lagi nih Pak, untuk penjodohan merpatinya dulu mungkin kan, ya. itu dari piyik berapa gitu Pak? Nah, kalau saya sendiri itu burung saya jodoh itu mulai piyik 3. Piyik 3 kita jodohin. Dan giring pertama. Dan giring pertama dia itu lepas mabung ya, burungnya lepas mabung, udah sanggan, udah giring pertama. Kita tarik di rumah. Di rumah kita tarik-tarik dari 3 meter, 5 meter sampai 15 meter di rumah. Itu berarti di giringan pertama sudah mulai ditarik ya Pak ya? Udah mulai disanggan-sangganin, dideket-deketin dengan betinanya, kalau betinanya warna apa gitu. Yang lebih muda itu warna yang telampik Mas, kalau piyik gitu. Yang warna polang karena lebih terang gitu. Itu kita tarik ke betina biar dia itu tatak betina atau nyucus lah kalau bahasa saya itu nyucus betina. Sampai 2 giringan. Sampai 2 giringan. Kemudian jangan lupa di push up. Nah, tujuan push up itu sebenarnya satu membuat otot di bagian kepakan itu terbentuk. Itu kemudian dia kalau dari atas turun ke betinanya. Itu mungkin nanti bisa dilihat di ini ya, di push up, kemudian ditarik-tarik sampai 2 giringan. Kalau udah tatak betina, tujuannya biar nggak takut sama ini. Kalau dibawa ke lapangan nanti Mas. Gitu. Oke, dan mungkin dibawa ke lapaknya itu setelah berapa giringan di rumah gitu Pak? Itu tergantung burungnya. Oh, tergantung dari burungnya sendiri gitu ya? Ada yang 2 giringan bisa, ada yang 1 giringan bisa, ada yang sampai 4 giringan bahkan. Baru bisa dibawa ke lapak gitu ya? Kalau mentalnya dia udah berani, kemudian udah ke betina ya kita bisa bawa ke lapak. Kalau untuk tujuannya sendiri, kalau entah sampai 4 kali giringan dibawa ke kolongan, tujuannya biar apa sih Pak? Nah itu satu melatih mental Mas. Burung piyik itu kan biasanya takut ya. Kalau ada orang, ada keramaian takut. Nanti kalau dia udah biasa dengan kita, dia lebih apa ya? Mentalnya lebih berani gitu. Jadi nanti dibawa ke lapak udah tidak takut. Nah untuk giringan-giringan selanjutnya, kita di samping latih ketepatan betina, kita latih terbang. Mungkin dari 5 meter, 10 meter sampai ke 100 meter. Kita latih, kemudian udah terbangnya udah lurus ke betina. Mungkin untuk 1 giringan pertama itu sekitar 50 sampai 100 meter. Untuk giringan pertama? Di lapangan. Di lapangan ya? Giringan pertama di lapangan lah yang jelas lah ya? Di lapangan itu 100 meteran lah. Oke, nanti setelah giringan selanjutnya itu sampai 200 meter. Kita engkel Mas, jangan digandeng dulu. Nah ada pertanyaan, kapan sih waktu gandeng? Kan
ada orang bilang kalau udah jauh digandeng. Sebenarnya karena kita main kolong, kalau bisa gimana caranya burung itu 200 meter ngolong, gitu. Seperti itu teman-teman. Itu dia udah keluar sprint, terbangnya udah lurus, sudah natak ke betina, kita gandeng. Nah, kita harus punya trainer. Trainer itu yang pelatih. Trainer itu apa? Pelatih. Pelatih kalau bahasa kita bahasa untulan lah. Yang untuk nguntulin, ngajarin dia gandeng, ngajarin dia masuk kolong itu. Nah, tahap-tahap penggandengan itu kalau udah keluar sprint kita gandeng mungkin dari 20 meter dulu. Nah, 20 meter udah tempel gandeng, udah nggak tengok-tengok belakang kanan kiri, kita undurin besoknya. Berarti kalau masih tengok-tengok kanan kiri berarti belum fokus yang jelas. Belum fokus. Nah, jangan dijauhin dulu berarti ya Pak ya? Iya. Terutama untuk gandeng itu untuk sanggan ketiga keempatnya. Untuk ketiga sampai keempatnya. Keempatnya untuk sanggan pertama, sanggan kedua kalau bisa diengkel dulu. Itu sampai belajar gandeng, itu jangan langsung dikolongin. Jangan langsung dikolongin walaupun itu udah tinggi ya terbangnya ya. Jangan tarik ke betina, tarik ke betina. Nah, sampai kira-kira 400 meter. Nah, rawannya di 400 meter ini kan burung agak tinggi nih Mas. Nah, itu kalau burung yang udah biasa natak ke betina, nanti kalau burung kolong pasti ngolong sendiri. Yang penting ada trainernya, ada untulannya itu Mas. Kalau dia emang udah mapan ya yang jelas bisa ngolong sendiri. Ngolong gitu sendiri ya? Dari 400 meter. 400 meter misalnya udah kuat 4-5 kali dari 400 meter, kita usahakan dia stabil di situ di 500-400 meter. Walaupun jangan mundur dulu. Mapan, jangan diundurin dulu. Jangan gitu mundur ya? dulu. Nah, di situ. Nah, setelah itu kita kalau sudah sampai di tahap itu, kita tahap ke selanjutnya itu pindah kolong. Oke, pindah kolongnya itu masih tetap latih atau udah ikut lomba ini? Ya, pindah kolong itu masih kan Mas. Kita ajarin pindah kolong dari deket-deket lagi gitu. Seperti awal lagi, kemudian nyampe 500 meter lagi, 400-500, udah belajar gandeng, udah stabil kolong. Nah, nanti kita kembali ke kolongan yang awal. Kalau saya inilah kembali ke kolongan awal, kita finishkan di kolong awal. Jadi nggak dalam satu kolongan itu nggak harus distarin berarti di gitu. setengah star langsung pindah kolong, balik lagi baru distarin. Baru gitu distarin. Oke, itu ala tim partner seperti itu. Pelatihan dari tim partner. Mungkin untuk yang selanjutnya seperti apa lagi nih Pak? Nah, nanti setelah kita pinter, burung kita udah artinya udah profesional lah, udah setengah jalan, udah gampang ngolong, kita uji coba dengan player-player muda Mas, gitu untuk ngetes mentalnya gimana. Burung ini layak untuk lomba nggak? Kalau emang layak untuk lomba dengan tipikal dan karakter yang artinya berani tarung, mungkin bisa dilanjutkan. Itu. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja ya dari saya. Yang penting kalau ngelatih PI itu yang penting kuncinya sabar. Jangan memaksakan tenaga. Jadi step by step lah, artinya sedikit demi sedikit. Jangan memaksakan tenaga sehingga nanti hasilnya akan jadi burung yang mewah. Itu. Kalau semisal untuk melatih merpati ini Pak, untuk jadi player ya, itu kira-kira sampai berapa kali giringan gitu Pak? Kalau tiap merpati beda-beda. Ada yang satu rampasan bisa jadi player. Kalau menurut saya player itu burung yang udah pindah kolong tiga kolongan, kemudian dilatih bukan dengan trainer, itu udah bisa ngelawan, itu yang namanya player. Jadi definisi player mungkin kan tiap tim beda ya Mas. Ada yang burung sekali 2 kali ngolong dikatakan player, udah finish. Kalau menurut saya itu belum. Itu. Definisi playernya mungkin bisa diulang Pak? Jadi kalau menurut saya yang dimaksud player itu burung yang udah minimal 3 kali pindah kolong dan dia udah kuat minimal 10 kali terbangan dari finish. Itu yang namanya player. Dan yang jelas sudah gonta-ganti gandengan juga. Udah gonta-ganti gandeng. Dan masih stabil mungkin ya Pak ya. Itu yang bisa dikatakan menjadi player gitu ya. Oke gitu. Mungkin itu tip dari saya. Kalau ini ya boleh diadopsi seandainya mungkin ada teman-teman yang lebih paham, mungkin ini hanya sekedar masukan Mas Enggar.
Oke, yang jelas untuk ini dari ala tim partner seperti ini cara melatihnya, dan juga dari tim partner kita tahu sendiri lah banyak merpati player yang dari tim partner ini hasil ternakan sendiri ya Pak ya? Alhamdulillah selama saya main merpati dulu aja yang beli merpati, artinya beli player ya, mungkin finansialnya juga kurang gitu. Kita ternak sendiri, kemudian kita jadikan player sendiri, kita juara sendiri. Terutama Mas Arif yang sering juara. Ya, yang sering menjuarai nih di tangannya dingin juga nih Mas Arif ya. Jadi untuk player hasil ternakan sendiri dilatih dengan kesabaran dan bisa menjadi juara gitu ya. Dan cara pelatihan ini kalau sekiranya cocok sama teman-teman bisa diterapkan cara melatihnya seperti itu kurang lebihnya. Kalau semisal ada tambahan lain mungkin bisa dikombinasikan gitu ya Pak ya? Betul Mas. Yang jelas kalau ilmu itu nggak ada ujungnya gitu. Nah ini untuk Pak Budi sendiri nih, untuk mungkin ada pesan seperti apa cara melatih piyik untuk bagi pemula nih Pak, kira-kira seperti apa gitu Pak? Yang jelas kita harus sabar, kemudian jangan memaksakan burung, waktunya belum digandeng jangan digandeng gitu. Yang penting kalau bisa burung itu mentalnya kita jaga, mudah-mudahan bisa jadi player yang andal. Oke, dan itulah mungkin teman-teman video dari tim partner yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman cara melatih piyik dari nol sampai bisa menjadi player dan semoga saja bisa menjadi juara. Oke, terima kasih banyak ini buat tim partner, terima kasih buat Mas Arif dan Pak Budiarto partner. Untuk ke depan semoga tim partner tambah sukses lagi di dunia merpati kolong ya, dan bisa terus meramaikan dunia merpati kolong. Oke, untuk teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton. Yang jelas jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Sekawan 04. Gas terus!